Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan setiap diri kalian hendaknya membiasakan untuk senantiasa berkata-kata yang benar, jujur, tidak mengadu domba, tidak menghasut, tidak memperbincangkan aib orang. Dengan berkata benar maka yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki perilakumu. Allah akan memperbaiki amal solehmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dengan berkata benar Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dengan berkata benar Allah akan memudahkan dirimu untuk meraih cita-cita yang agung atas pertolongan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70 dan 71. Sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan sehat. Siang hari ini kita diberikan kekuatan untuk hadir di masjid dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga sholat Jumat kita pada siang hari ini dianugerahi dengan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin menyampaikan hikmah ibadah haji. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umratin kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'ul illal jannah. Jadi kata Rasul kita, antara umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya itu bisa menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita umroh tahun ini 3-5 tahun lagi umroh, kalau kita ada perbuatan dosa-dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada, kata Rasulullah, imbalan bagi seseorang yang hajinya mabrur, birro, baik, kecuali surga. Jadi orang kalau pulang haji bisa menjaga kebaikan dan nilai-nilai takwanya, maka kata Rasulullah,
jaminannya adalah surga. Perintah menunaikan ibadah haji ditetapkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kaffara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, padanya, maksudnya di Masjidil Haram, fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Ada tanda-tanda kebenaran di dalam Masjidil Haram. Apa itu? Yaitu bekas berdirinya Nabi Ibrahim. Kita kalau yang sudah ke sana itu tahu diabadikan bekas berdirinya Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Miracle-nya adalah, ajaibnya, kata Allah, siapapun yang memasuki Baitullah, memasuki Masjidil Haram, orang baik atau banyak dosanya, dia akan merasakan ketenangan. Yang tadinya cemas karena banyak dosa, banyak kesalahan, bohong, korupsi, masuk Masjidil Haram, wa man dakhalahu kana amina. Dia tiba-tiba tentram. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji itu kewajiban manusia ke Baitullah. Sampai Allah bilang, barang siapa sudah cukup uangnya, dia mampu menunaikan ibadah haji, tapi tidak segera menunaikan ibadah haji, Allah menyindirnya dengan kata-kata, sesungguhnya aku maha kaya, kekayaanku seluas langit dan bumi, aku juga tidak butuh kepada kamu, orang yang sudah mampu tapi tidak mau menunaikan ibadah haji. Sudah saya hitung untuk menunaikan ibadah haji reguler dengan menunggu 30 tahun, maka saudara-saudara yang belum menunaikan ibadah haji bersegeralah menabung sehari 14.000. Cukup untuk menunaikan ibadah haji. Hanya sekali makan yang itu kadang-kadang separuh dari harga makan kita, 14.000. Ustadz, nanti 30 tahun lagi harganya naik. Kalau uangnya sudah cukup, segera belikan logam mulia, tabung dalam bentuk emas. Insya Allah harganya akan mengikuti harga pasar. Yang kedua, di bulan haji itu bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, disarankan untuk menyembelih hewan kurban. Harga kambing tadi diumumkan di sini 3,5 juta. Saya hitung satu hari itu cukup nabung 10.000, dan itu hanya sarapan kita, kadang-kadang tidak nyampe separuh dari harga sarapan kita. Maka aneh kalau ada orang Islam tidak mampu berkurban setiap tahun, itu hanya karena tidak punya financial planning, tidak punya perencanaan keuangan. Makan saja kalau orang sekarang sekali GoFood itu 60.000, 75.000. Tapi berkurban tidak mampu. Perintah kurban ini diabadikan di dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 102. Ketika Nabi Ibrahim mendapat ujian yang sangat berat, khitannya saja usianya sekitar 70-an tahun, khitan sendiri. Begitu menikah, lama tidak punya anak. Begitu punya anak, lagi lucu-lucunya disuruh sembelih. Hebatnya adalah ketika Nabi Ibrahim bermimpi untuk mendapatkan perintah menyembelih anaknya,
Nabi Ismail alaihissalam dipanggil, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu. Kalau menurut pendapat kamu bagaimana? Ini hebatnya ini. Rahasia bagaimana caranya supaya kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Nabi Ismail di waktu mulai bisa diajak berdagang suruh sembelih dan bisa menjawab, ya abati ifal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minassabirin. Wahai bapakku, kalau itu bapak yang mimpi, bukan orang lain, laksanakan. Niscaya abah, bapak akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan ikhlas. Ini salah satu hikmah ibadah haji terbesar bagi kita adalah bagaimana Nabi Ibrahim bisa mempunyai keturunan yang soleh. Di dalam Al-Quran ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh hamba Allah agar kelak keturunannya soleh dan soleha. Pertama yang harus diperhatikan bagi jamaah yang belum menikah, silahkan nanti selesai sholat Jumat membuka surat An-Nur surat 24 ayat 26, yang intinya adalah kata Allah, bagi laki-laki yang beriman, dia menjaga kehormatannya selama belum menikah, maka dijamin oleh Allah akan diberikan pasangan yang beriman pula. Bagi wanita solehah yang dia menutup auratnya, menjaga kehormatannya sejak sebelum menikah, mulai akhil balik sampai dia menikah, dia tutup auratnya dengan baik, akhlaknya dijaga, maka kata Allah, wanita solehah itu hanya untuk laki-laki yang soleh. Sementara wanita keji untuk laki-laki keji dan sebaliknya. Maka kalau kita ingin punya keturunan seperti Ismail alaihissalam, riwayat Nabi Ibrahim ini bisa dibaca dari surat 37 ayat 102 sampai 112. Setelah Ismail ada juga Ishak, semuanya soleh-soleh. Itu karena sejak bujangan itu sudah menjadi orang yang soleh. Jadi jaminannya istrinya pun soleha. Sudah begitu, yang kedua langkah yang harus dilakukan adalah mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau sudah berkeluarga, yang kedua memastikan pencari nafkah. Kalau hanya suami, tidak pernah pulang membawa rezeki yang tidak halal, yang subhat aja dia nggak mau bawa. Jadi dia hanya membawa yang pasti halal. Sudah pasti halal, sebelum dikasih anaknya, dia sudah memastikan dikeluarkan infaknya, haknya orang lain dikeluarkan. Jadi sebelum dikonsumsi, sedekahnya sudah disisihkan. Ke masjid, ke orang tuanya, karib kerabat, anak yatim, duafa, sudah disisihkan, baru diberikan kepada keluarganya. Lahir anak menjadi orang tua seperti Ibrahim alaihissalam. Mengapa Ismail di masa kanak-kanak sudah sangat percaya kepada orang tuanya? Karena kata Allah, Ibrahim itu adalah nabi yang hanif, yang akhlaknya lurus, tidak pernah cacat di depan anak-anaknya. Misalnya, dia nggak mau nganter anaknya sekolah sepanjang jalan sambil merokok, dia nggak mau. Gonceng anaknya, nganter anak pakai mobil di jalan, lampu merah nggak mau dia jalan. Itu inspirasi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
sholat tidak pernah terlambat, sholat sunnah rawatib qobliyah jalan. Jadi yang dia lihat selalu yang baik-baik. Terakhir, karena keterbatasan waktu, kunci agar keturunan kita soleh dan solehah, tadi Nabi Ibrahim kalau kita kaji juga masih ada tuh, komunikasinya baik. Jadi tidak main instruksi kepada anak. Ini perintah Allah saja masih ditanya anaknya, menurut pendapat kamu bagaimana? Itu menunjukkan bahwa mendidik anak yang terbaik itu adalah berinteraksi dua arah, bukan instruksi, bukan cuma nasihat, tapi berdialog. Itu positifnya. Tapi yang dahsyat yang terakhir ini adalah doa kedua orang tuanya. Robbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Tapi ada rahasia yang kadangkala ini tidak dicermati dengan baik oleh para orang tua. Apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku, beritahu mereka, aku selalu dekat dengan hambaku. Kalau hambaku berpikir ingat saya pasti ingat dia. Jadi kalau kita selalu ingat Allah, Allah pasti ingat kita. Di dalam hadis, kalau kita jalan mendekati Allah 1 langkah, Allah mendekati kita 7 langkah. Syaratnya ingat Allah. Kemudian kasih tahu mereka, Muhammad, aku pasti mengabulkan permohonan hambaku, asalkan orang yang berdoa memperkenankan segala perintahku, dia selalu menjalankan yang aku perintahkan dan selalu meninggalkan yang aku larang. Insya Allah kita pingin punya anak soleh dan solehah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam dan telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Ali Imran ayat ke-102. Marilah kita bermunajat, kita berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang khusyuk, penuh harap semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.